Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana hanya dengan seizinnya lah, hanya dengan limpahan rahmatnya lah kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana semestinya. Solawat dan salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kompetensi dasar yang keempat ya di semester ini, yaitu kompetensi dasar transformasi geometri. Adapun topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah komposisi transformasi. Nah, apa sih komposisi transformasi itu? Simak penjelasannya berikut. Jika suatu titik mendapat transformasi T1 ya, kemudian dilanjutkan dengan transformasi T2, maka dua transformasi tersebut dapat dinyatakan dengan transformasi tunggal dan dituliskan dengan notasi T2 dot. Ini dibaca dot nak ya. Dot T1. Nah, seperti itu. Jadi secara umum komposisi dari transformasi ini di dalamnya lebih dari satu transformasi ya, lebih dari satu transformasi. Nanti di transformasi ini bisa berbeda. Maksudnya jenisnya nanti bisa berbeda, bisa juga sama ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis transformasi yang sudah kita pelajari itu ada 4 jenisnya nak. Jadi maksudnya itu kadang nanti dalam satu komposisi transformasi itu di dalamnya terdapat 2 jenis transformasi yang berbeda. Ada juga 2 jenis atau lebih ya transformasi yang sama. Misalnya dia sama-sama refleksi, atau misalnya dia sama-sama rotasi ya, seperti itu. Atau kadang juga kalau berbeda, satunya refleksi dan yang satunya lagi rotasi ya, seperti itu. Nah, untuk penulisannya itu menggunakan simbol titik ya. Ini dibaca dot T2 dot T1. Jadi nanti pengerjaannya itu dari dalam keluar ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bahas di soal. Jadi kalau misalnya T1 kemudian ditransformasikan lagi oleh T2, maka penulisan seperti ini, T2 dot T1. Kemudian nanti pengerjaannya itu dari T1, bukan dari T2 ya. Bukan berarti penulisannya T2 dot T1 kemudian kita dahulukan T2-nya, tidak seperti itu. Ini bentuk penulisannya saja. Adapun kalau dalam bentuk operasinya nanti tetap yang kita dahulukan adalah T1. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah transformasi dengan suatu matriks. Nah, ini transformasi jenis khusus ya. Ini tidak termasuk di keempat transformasi yang sudah kita pelajari. Adapun yang ini secara umum, jadi tergantung dari nanti matriksnya. Matriksnya nanti ini nak ya, selalu matriks yang ordonya 2 kali 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya jika suatu titik ditransformasikan oleh suatu matriks, misalnya matriks M ya, dengan komponen atau entry-entry A, B, C, D. Nah, ini simbol atau notasi transformasi secara umum ya. Jika titik A dengan koordinat X, Y ditransformasikan oleh suatu matriks M dengan entry A, B, C, D ya, akan menghasilkan koordinat bayangan yaitu A aksen, di mana koordinatnya adalah X aksen, Y aksen.
Nah, bagaimana cara memperoleh X aksen dan Y aksennya? Nah, seperti ini dia. Nah, jadi kita kalikan antara matriks M-nya ya dengan koordinat dalam apa namanya koordinat asalnya ini yaitu titik A tadi kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom. Jadi ini tadi matriks. Ini kan kalau di apalagi namanya ini penyajian dalam bentuk pasangan terurut X, Y. Adapun kalau nanti kita akan operasikan dengan matriks M-nya, maka kita sajikan dalam bentuk matriks ya, matriks kolom. Jadi matriks yang terdiri dari satu kolom. Nah, seperti itu. Oke, tidak panjang lebar mungkin ya, kita masuk pada contoh. Kita mulai dulu dari contoh ini ya, transformasi komposisi ya. Persamaan bayangan dari garis 2x kurang 3y kurang 18 sama dengan 0 oleh translasi T 5 negatif 9. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi pada pusat 4, negatif 1 dengan sudut rotasi 90 derajat adalah. Nah, ini salah satu contoh soal komposisi transformasi ya. Di dalamnya ada lebih dari satu jenis transformasi ya. Apa namanya, dua kali mengalami perpindahan. Nah, begitu mungkin bahasa apa namanya, bahasa sehari-harinya ya. Jadi titik awalnya katakanlah A. Kalau ditransformasikan pertama, maka nanti akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh transformasi yang kedua ya, maka akan menghasilkan nanti koordinat bayangan A double aksen ya. Misalnya tadi titik A adalah titik asal, di mana koordinatnya nanti X double aksen, Y double aksen. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi di sini untuk transformasi komposisi itu kadang lebih dari dua, jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, begitu seterusnya ya. Tetapi kalau yang kita pelajari nanti itu hanya sebatas 2 saja untuk level SMA ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini yang mau ditransformasikan bukan suatu titik, tetapi dalam bentuk atau suatu garis ya, dimana persamaan garisnya adalah 2x kurang 3y kurang 18 sama dengan 0. Kita tahu bersama kalau garis itu titik-titiknya tak terhingga ya, titik-titiknya tak terhingga, bukan hanya tunggal ya, bukan hanya satu titik saja. Nah, yang pertama garis ini ditranslasikan, translasi atau digeser ya, menggunakan apa namanya, menggunakan translasi jenis apa namanya transformasi jenis translasi dengan komponen T 5 negatif 9. Nah, itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi pada pusat 4, negatif 1. Artinya nanti setelah dia ditranslasikan oleh translasi dengan komponen ini tadi ya, 9 berapa? 5 negatif 9. Nah, kemudian digeser lagi atau di apa namanya, ditransformasikan lagi ya, dimana menggunakan jenis transformasi rotasi ya dengan pusat 4, negatif 1 dengan sudut rotasinya adalah 90 derajat. Nah, persamaan bayangannya nanti akan kita cari. Oke, jadi ada 2 tahap nanti nak ya penyelesaiannya. Tahap pertama kita mulai dari ini dulu ya, apa namanya, T1. Ini kan sebenarnya kalau kita mau tuliskan dalam bentuk notasi transformasi ini T1, nanti yang kedua ini yang rotasi pusat 4, negatif 1 sudut 90 derajat itu nanti adalah T2-nya. Nanti kalau penulisannya itu adalah T2.T1, tapi pengerjaannya tetap mulai dari T1 dulu seperti itu. Oke, kita bahas bersama ya. Nah, di sini saya langsung tuliskan saja ya. Kita mulai dari T1 dulu ya. Nah, T1 itu kan ditranslasikan di mana
kita tahu bersama bahwa untuk X aksen dan Y aksen itu kalau ditranslasikan bagaimana? X aksen itu sama dengan X ditambah A ya, X ditambah A, di mana A-nya yang ini nak ya. Ini adalah A-nya. Kemudian untuk Y aksen itu adalah Y ditambah dengan B ya. Ingat rumusnya ditambah ya, rumusnya ditambah. Sehingga nanti kalau positif ya tetap positif, kalau negatif maka tetap negatif. Nah, seperti ini. Kalau X aksen kan X ditambah A, berarti X ditambah 5. Kemudian untuk Y aksen itu adalah Y ditambah B ya. Dimana Y dimana B-nya itu negatif 9. Sehingga kalau Y ditambah negatif 9 nanti kan akan jadi Y kurang 9. Oke, seperti itu. Nah, sampai di sini kita kita biarkan saja dulu yang ini ya. Kita kita akan melangkah untuk menentukan X double aksen dan Y double aksen. Jadi kita biarkan dulu yang ini nah ya, kita biarkan dulu, nanti akan kita ambil nanti terakhir baru kita akan kembali ke sini. Oke, kemudian yang untuk T2-nya ini adalah rotasi ya, jenis transformasi rotasi. Nah, dimana kalau rotasi yang pusatnya di A, B ya, masih ingat? Nah, ini X double aksen, jadi ditulis dalam bentuk X double aksen, artinya titiknya ini atau garisnya ini sudah mengalami pergeser untuk yang kedua kalinya ya, atau perpindahan untuk yang kedua kalinya. Oke, ingat aksen di sini hanya untuk menotasikan bahwa dia sudah mengalami perpindahan. Oke. Nah, ingat ya, cos theta, kemudian ini matriks ini ya, matriks rotasi. Matriks rotasi. Cos theta cos theta, kemudian negatif sin theta, kemudian sin theta, kemudian cos theta, di mana tetanya itu adalah sudut rotasinya yaitu sebesar 90 derajat. Makanya di sini cos 90, kemudian di sini negatif sin 90, cos 90, kemudian sin 90 derajat. Oke. Nah, di sini kalau untuk rumusnya kan X kurang A ya, dimana A nanti itu adalah koordinat pusat rotasi ya, yang umumnya kita tulis sebelumnya adalah A, B. Jadi di sini A-nya adalah 4, kemudian B-nya nanti negatif 1 ya di soalnya tadi. Nah, tapi di sini yang kita gunakan bukan X, Y ya, tetapi yang kita gunakan adalah X aksen dengan Y aksen. Ada yang tahu jawabannya kenapa? Iya, karena yang kita mau rotasikan sekarang bukan X, Y lagi, tetapi X aksen, Y aksen. Tadi masih ingat ya alurnya? Jadi dari X, Y kemudian ditranslasikan nanti akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, nanti untuk X aksen, Y aksennya itu lagi nanti akan diteruskan oleh rotasi dengan pusat tadi 4, negatif 1 dan sudut rotasinya 90 derajat. Jadi nanti yang dirotasikan itu bukan X, Y tetapi X aksen, Y aksen. Artinya titik yang sudah atau garis yang sudah dipindahkan itu dipindahkan lagi. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita selesaikan untuk kosinus. Nilai kosinus 90 derajat itu adalah 0 ya. Sin itu adalah 1 untuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Makanya di sini matriksnya menjadi 0, negatif 1, 1, 0. Nah, seperti itu. Tuh, ini tidak ada perubahan. Kemudian kita kalikan ruas kanan ya yang kita selesaikan. Nah, ini ruas kanan kita kalikan. Nanti kan seperti ini ya, masih ingat ya perkalian matriks. Ini matriks yang kiri, ini matriks yang ini. Nah, itu adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Adapun yang ini, ya jangan kalian menyalahartikan yang ini. Nah, ini adalah matriks yang ordonya 2 kali 1. Ini hanya ada satu kolom saja ya. Jadi X kurang 4 itu adalah satu entry mereka. Beda dengan ini, 0 dengan negatif 1 itu beda entry. 1 dengan 0 itu beda entry. Adapun yang ini X aksen kurang 4 itu adalah satu entry mereka. Demikian pula untuk Y aksen plus 1 itu adalah satu entry. Jadi nanti cara mengalikannya gimana?
pertama itu adalah, ingat perkalian matriks baris kali kolom ya. 0 dikali dengan ini dulu, X kurang 4, X aksen kurang 4 ya. Saya ulang, ini pengaliannya adalah 0 kurang 0 kali X aksen kurang 4. Nah, kita tahu bersama kalau pengalinya 0 ya, kalau faktor pengalinya 0 maka itu akan menghasilkan 0 juga ya, itu akan menghasilkan 0 juga. Berapapun pengali yang lainnya, kalau ada faktor 0-nya maka akan menghasilkan 0 ya. Oke. Kemudian ditambah dengan negatif. Ditambah ya. Ini nanti negatif 1 ini kita kalikan dengan Y aksen plus 1. Y aksen plus 1. Jadi ini negatif 1 dikalikan dengan Y aksen plus 1. Nanti hasilnya adalah apa? Nanti hasilnya adalah negatif Y aksen. Kalau ini dikali 1 ya negatif 1 jadinya negatif Y aksen. Ini nanti negatif 1. Nanti hasilnya yang ini, ini dikali ini itu adalah negatif Y aksen kurang 1. Negatif Y aksen kurang 1. Nah, di sini kita tulis negatif Y aksen kurang 1. Nah, pertanyaan di mana hasil dari 0 kali X kurang 0 kali X aksen kurang 4-nya tadi? Nah, jadi jawabannya adalah itu kan tadi hasilnya 0 karena ada pengalinya 0. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Tapi kalau kalian mau tuliskan silahkan juga. Jadi kalau kalian mau tuliskan hasilnya ini tadi, maka kita tuliskan 0 ditambah dalam kurung negatif Y aksen kurang 1. Seperti itu. Tapi di sini share langsung hasilnya ya, supaya tidak panjang lebar. Oke, kemudian ini kita biarkan dulu ya. Ini kita biarkan dulu sebab ini penjumlahan. Ingat kalau perkalian itu ketemu dengan penjumlahan, maka yang kita dahulukan adalah perkalian. Kemudian yang baris yang kedua yaitu 1 kali X aksen kurang 4. Hasilnya adalah apa? X aksen kurang 4. 1 ini, 1 ini dikalikan dengan ini. Nah, kalau di pengalinya 1 kan tidak berpengaruh, maka tetap kita tulis X aksen kurang 4. Kemudian harusnya ini ditambah lagi ya. Ditambah lagi dengan mana? Dengan 0 kali Y aksen plus 1. Hanya saja di sini kita tidak menuliskannya lagi karena hasilnya ini kan nanti akan jadi 0 juga. 0 kali Y aksen plus 1 itu nanti hasilnya adalah 0 juga. Dijumlahkan dengan 0 maka tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah matriks yang ordonya 2 kali 1 ya. Karena negatif Y aksen kurang 1 itu adalah 1 entry dan X aksen kurang 4 itu ya 1 entry. Artinya apa? Artinya ini mereka bisa dijumlahkan. Ini kan matriksnya ordonya 2 kali 1 juga ya. Ini juga tadi 2 kali 1. Maka mereka bisa dijumlahkan. Ingat kalau menjumlahkan dia harus sama dulu ordonya. Kalau seperti tadi ini tidak bisa dijumlahkan dengan ini karena ordonya berbeda. Adapun kalau hasil kalinya tadi karena ordonya sudah menjadi 2 kali 1 maka sudah bisa dijumlahkan. Nah, seperti itu. Bagaimana cara menjumlahkan? Negatif Y aksen kurang 1 ditambah 4. Ya, hasilnya adalah karena ini 4 nanti dengan negatif 1 itu yang bisa dijumlah. Jadinya 3. Begitu kan? Jadinya nanti negatif Y aksen plus 3. Seperti ini. Kemudian yang ini ya, X aksen kurang 4 kurang 1 atau ditambah dengan negatif 1 ya. Nanti hasilnya adalah X aksen kurang 5 karena negatif 4 kurang 1 itu nanti adalah negatif 5. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita tuliskan dulu. Kemudian kita keluarkan untuk entry-entrynya, kita samakan entry yang bersesuaian. Ini kan nanti X aksen itu sama dengan negatif Y aksen plus 3 ya. Mari kita tulis di luar ya. Ini X double aksen itu sama dengan negatif Y aksen plus 3. Nah, di yang pertama tadi ya, kalian masih ingat yang pertama tadi, Y aksen itu sama dengan berapa? Nah, di sini nanti yang kita ambil, kita kembali ke langkah pertama tadi dalam pembahasan ya. Kita kembali ke T1-nya tadi. Ada yang masih ingat? Y aksen itu sama dengan apa tadi? Iya, Y aksen itu tadi kan di atas sama dengan Y kurang 9. Maka di sini untuk Y aksen kita kita tidak tulis lagi Y aksennya, tetapi yang kita tulis adalah Y kurang 9 plus 3. Kita sederhanakan. Nanti kan negatif Y ya, negatif Y, kemudian nanti ini negatif
Ini negatifnya. Sebenarnya negatif 1 di luar sini nak ya. Negatif satunya nanti dikali dengan negatif 9 itu menjadi positif ya. Menjadi positif 9 ditambah 3 jadinya 12. Nanti hasilnya ini adalah negatif Y plus 12. Negatif Y plus 12. Oke. Kemudian nanti kita pindahkan ruas ke ruas kiri. Ingat kita akan menyatakan Y nanti dengan double aksen ya, dengan double aksen. Maka nanti untuk Y-nya kita pindahkan ke kiri. Kalau pindahkan ke kiri maka menjadi positif. Begitu kan ya. Ini negatif Y, kalau pindah ke kiri jadi positif. Ini kalau pindah ke kanan menjadi negatif. Sehingga kita dapat Y sama dengan negatif X double aksen ditambah 12. Oke. Baru satu entry. Entry yang kedua yaitu Y aksen, Y double aksen ya maksudnya. Y double aksen itu sama dengan X aksen kurang 5. Ya, kita pindahkan, apa namanya, bukan kita pindahkan ya, sorry. Kita substitusi X aksen, tadi kan X aksen waktu di T1 adalah X tambah 5. Maka di sini X aksennya kita ganti dengan X tambah 5. Oke. Kemudian nanti plus 5 dengan negatif 5 habis ya. Sehingga kita dapatkan nanti adalah Y aksen sama dengan X. Sebab plus 5 dengan negatif 5 itu saling menghabiskan. Ya. Sehingga kita dapat persamaan Y double aksen sama dengan X atau X sama dengan Y double aksen. Oke. Terus selanjutnya adalah kita tuliskan kembali ini apa namanya persamaan garis yang akan kita apakan? Yang akan kita apa namanya tadi? Yang akan kita transformasikan begitu ya. Ini garis adalah persamaan garis yang akan kita transformasikan. Kita tulis kembali. Kemudian nanti nak untuk X di sini yang tidak ada aksen-aksennya ya, X dengan Y yang tidak ada aksen-aksennya kita ganti dengan yang sudah kita dapatkan tadi. Penggantinya Y itu ini. Y itu sama dengan apa? Y itu sama dengan negatif X double aksen plus 12. Sehingga nanti untuk Y di sini kita tidak tulis lagi Y, tetapi yang kita tulis yang ini nak. Dalam kurung negatif X double aksen plus 12. Adapun X-nya adalah Y aksen. Nah, untuk X-nya ini sama dengan Y aksen itu sederhana bentuknya. Jadi nanti di sini 2X itu kita tidak tulis lagi 2X, tetapi yang kita tulis adalah 2Y double aksen. Oke, bagaimana penulisan lengkapnya seperti ini. Nah, ini 2X ini kan sama dengan Y double aksen, maka di sini nanti kita tuliskan 2Y double aksen. Kemudian ini kurang 3 kali Y. Y itu adalah negatif X double aksen plus 12 ya. Jadi Y di sini adalah negatif X double aksen plus 12, maka kita tulis di sini nah. Oke, kemudian langsung kalau di sini langsung selesaikan. Ini kita kali masuk negatif 3-nya, kalau kita kali dengan negatif X double aksen itu akan menjadi positif ya. Maka hasilnya nanti adalah hasilnya adalah 3X plus 2Y kurang 54 sama dengan 0. Mari kita cek satu persatu dari mana 3X-nya. 3X-nya itu diperoleh dari sini nah ya, negatif 3 kali negatif X double aksen. Ingat, kalau sudah kita tuliskan di awal waktu kita substitusi aksennya, maka di langkah keduanya atau di langkah berikutnya tidak perlu lagi tuliskan aksennya itu nak, sebab sudah kita tahu bahwa ini sudah mengalami pergeseran. Ingat, X aksen ataupun X double aksen itu adalah X juga ya, itu adalah X juga sama dengan X yang lain-lainnya. Hanya saja aksen dengan double aksen itu hanya untuk membedakan kapan sebelum atau sesudah ditransformasikan. Nah, seperti itu. Kita kali masuk jadinya nanti ini 3 kali X ya. Kemudian plus 2Y ini tidak ada temannya, maka kita tulis plus 2Y. Kan tidak ada yang bisa dijumlahkan nanti dengan ini ya, 2Y. Maka di sini langsung kita tulis untuk 3X-nya ya. Ini juga tidak ada temannya lagi. Kita tulis 3X jadi positif ya. Plus 2Y. 2Y ini memang positif. Nah, kemudian ini negatif 4 dari mana? Nah, ini kan negatif 3-nya nanti setelah dikalikan dengan negatif X double aksen. Maka negatif 3 ini kita kalikan juga dengan berapa? Dengan 12. Nanti negatif 3 kalau dikali dengan 12, positif 12, akan menghasilkan negatif 36. Nah, negatif 36 ini kalau dikurangi dengan 18 atau ditambah dengan negatif 18 akan menghasilkan negatif 54.
Sehingga hasilnya adalah 3x plus 2y kurang 54 sama dengan 0. Seperti itu. Gimana? Gampang kan? Ya, insya Allah sangat gampang. Oke. Kita ke contoh kedua. Contoh kedua yang matriksnya tadi ya. Ini adalah koordinat bayangan dari titik A 1,5 oleh transformasi matriks M. Jadi ini adalah satu titik ya yang ditransformasikan oleh matriks M. Ini adalah transformasi khusus ya dengan suatu matriks. Bagaimana tadi penyelesaiannya atau penulisannya? Ya, penulisannya seperti yang tadi. Nah, ya, X aksen Y aksen itu sama dengan ini adalah matriks M-nya, ini tadi 0 1 2 negatif 1 sini 0 1 2 negatif 1. Kemudian di sini adalah X, Y-nya ya, kita nyatakan dalam bentuk matriks kolom. Di mana X itu adalah ini tadi ya. Kemudian Y itu adalah 5. X-nya adalah 1, Y-nya adalah 5. Kita tuliskan dalam bentuk matriks kolom. Oke. Setelah itu kita kalikan 0 kali 1 ya. 0 kali 1 itu 0. Nah ini. 0 kali 1 itu 0. 1 kali 5, 5. Jadi nanti sini 0 tambah 5. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, 2 kali 1, 2. Negatif 1 kali 5 itu negatif 5. Sehingga nanti 0 tambah 5, 2 kurang 5. 0 tambah 5 itu 5. 2 kurang 5 itu negatif 3. Nanti hasilnya ada seperti ini. Iya. 0 tambah 5, 5. 2 kurang 5 itu negatif 3. Oke. Gimana? Sangat mudah bukan? Insya Allah sangat mudah. Sehingga koordinat bayangannya adalah, maksudnya koordinat bayangan dari titik A-nya adalah ini. 5, negatif 3. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jika titik A ini ditransformasikan oleh matriks ini, nanti dia akan jatuh ya, atau akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dengan koordinat 5, negatif 3. Nah, gimana? Gampang kan? Insya Allah sangat gampang. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya di chat WA nanti. Oke.